Halo warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya sedang membaca buku Sapiens: A Brief History of Humankind. Buku yang menarik, dan buku ini ada salah satu bab yang diberi judul The Law of Religion atau hukum dalam sebuah agama. Dan dalam memahami ini, saya teringat bahwa ketika agama, hukum itu terkait dengan kitab-kitab perjanjian lama. Dan saat ini kita akan merenungkan bagian dari kitab perjanjian lama, bahkan refleksi dari perjalanan umat Israel. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa untuk menghayati firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk hari baru dan perjumpaan yang baru dengan rekan sekerja kami, dengan pekerjaan kami juga. Kami akan merenungkan sabda Tuhan, beri kami hikmat dan roh kudus-Mu, sehingga Roh Kudus inilah yang menolong kami untuk kami bisa menghayati dan memaknai firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dalam buku ini mengingatkan soal the law of religion. Ada dua hal yang diingatkan, bahwa agama itu menjadi bagian superhuman order gitu ya. Agama seringkali membentuk orang dan membuat manusia menjadi hebat. Dan ketika membaca ini saya teringat pada teori Kohlberg, teori yang memberikan penjelasan tentang tahapan moralitas. Moral adalah sesuatu perilaku sifat yang seringkali ditempatkan pada satu komunitas atau kelompok untuk berperilaku. Ada 6 tahap yang disampaikan oleh Kohlberg terkait dengan moral. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, itu bicara soal orientasinya adalah hukum dan ketaatan. Jadi melakukan hal baik, anak-anak itu berbuat baik contohnya karena ada tuntutan dari orang dewasa untuk taat. Seorang anak dituntut untuk taat, jadi anak itu pun akhirnya berbuat baik karena tuntutan orang tuanya. Yang kedua, dalam teori Kohlberg ini disampaikan bahwa ada bicara soal individualisme dan tujuan. Pada tahap ini seseorang itu mau melakukan ketaatan atau hal baik karena ada imbalannya. Apa untungnya buat saya? Dan tentu akhirnya arahnya adalah berbicara soal kepentingan sendiri. Anak-anak kadang-kadang harus taat supaya dapat imbalan dari orang tuanya. Itu tahap yang kedua. Lalu yang ketiga, Kohlberg mengatakan ketika bicara moral, ada situasi tentang norma-norma yang berlaku. Perilaku yang baik adalah karena supaya perilaku itu menyenangkan orang lain. Membantu orang lain karena itu sesuai dengan yang diharapkan orang lain. Sehingga orang berbuat baik, anak-anak berbuat baik karena ingin dihargai baik oleh orang tuanya. Sehingga situasinya adalah kepatuhan itu supaya tidak merasa bersalah. Ini sikap anak yang baik pada tahap yang ketiga. Mengapa saya mengambil contoh anak-anak? Karena itu menggambarkan hal yang paling mudah dan teori ini erat dengan perkembangan anak. Pada tahap yang keempat, moralitas itu dibenturkan atau diperhadapkan pada sistem sosial. Sehingga semua pemahamannya karena ada aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban yang lainnya. Kalau seseorang melanggar hukum, mungkin orang lain juga akan begitu, akan melanggar hukum juga. Sehingga ada kewajiban atau tugas mematuhi sebuah hukum atau aturan. Kalau ia melanggar hukum, maka ia salah secara moral. Dan disitulah muncul celaan, menjadi hal yang sangat signifikan pada tahap ini. Karena memisahkan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Pada tahap yang kelima, penalaran moral atau teori moral ini berbicara tentang nilai-nilai dan aturan-aturan itu bersifat relatif semuanya. Bahwa ada standar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam berbagai literatur dikatakan bahwa ini tahap yang sekiranya lebih demokratis. Karena standarnya bisa sangat berbeda-beda. Standar moral saya dengan standar moral Bapak Ibu bisa jadi berbeda. Tahap yang keenam ini adalah tahap yang terakhir. Ini bicara soal etika yang sifatnya adalah universal. Prinsip-prinsip yang universal. Seseorang mengembangkan suatu standar moral, pribadi itu mengembangkan standar moral didasarkan pada hak-hak manusia karena hak-hak manusia yang universal. Sehingga artinya ketika seseorang itu berada dalam konflik antara hukum dan suara hati, orang itu akan mengikuti suara hati.
Ketika saya membaca teori Kohlberg ini dan juga merujuk dari bacaan dengan buku yang saya pegang saat ini, saya teringat akan kisah dalam sebuah Alkitab dalam perjalanan bangsa Israel. Di dalam perikop ini kita akan bersama-sama merenungkan dan mencoba mencocokkan dengan teori Kohlberg ini. Kita akan membaca dari Yeremia 3 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi demikian. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak akan lagi timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Demikianlah sabda Tuhan yang disampaikan dalam perikop Yeremia. Ada dua kata yang menjadi penekanan dan ketertarikan kita dalam menghayati firman Tuhan saat ini. Kata gembala dan menggembalakan. Bicara soal Yeremia, ini bicara soal moralitas bangsa Israel pada saat itu yang sedang diteror oleh bangsa Babel. Kita tahu bangsa Israel pernah dibuang hidup dalam pembuangan bangsa Babel, sehingga pada masa ini Yeremia diutus dalam situasi yang tidak nyaman. Lalu Tuhan berfirman melalui Yeremia, dikatakan bahwa kalau situasi ini tidak membaik, aku akan mengirimkan seorang gembala dan mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Penggembalaan ini dikaitkan dengan moralitas bangsa Israel pada saat itu, dan moralitas itu ternyata membentuk mentalitas bangsa Israel. Jadi kita melihat ada 2M di sini, moralitas dan juga mentalitas. Ketika bicara soal gembala, apa sih makna penggembalaan atau makna gembala dalam kitab yang sering kita pegang saat ini? Paling tidak ada 2, saudara-saudara. Menggembalakan ternak, dan yang kedua adalah gembala adalah orang yang mengasuh dan membina manusia. Sehingga ketika bacaan ini bicara gembala dan menggembalakan, tujuannya adalah untuk mengasuh dan membina manusia. Tugas yang diemban, bahkan kalau kita tarik dalam konteks sekarang, tugas gembala dulu dan sekarang mengemban panggilan tugas yang hampir sama, tapi juga memiliki banyak tuntutan. Kalau kita lihat dengan 6 teori Kohlberg tadi, situasi bangsa Israel saat itu berada di manakah? Apakah mereka berada, saya patuh supaya saya dapat imbalan? Atau mungkin itu juga yang berada dalam posisi kita saat ini. Di manakah tahap moralitas, ketaatan, kehidupan baik kita kalau kita tarik dan refleksikan pada teori Kohlberg tadi. Bangsa Israel menunjukkan sikap yang masih mirip dengan tahap yang kedua. Saya melakukan hal baik supaya saya mendapatkan imbalan. Kalau tidak, saya akan dihukum. Mentalitas itu pula lah yang tercermin di dalam bangsa Israel. Sehingga muncullah Yeremia untuk mengemban tugas menjadi seorang gembala. Hari ini kita merenungkan suatu tema persekutuan yang saling menyembuhkan. Artinya adalah setiap kita dipanggil untuk menjadi gembala. Bukan satu orang saja. Kita bisa membayangkan kalau dalam komunitas persekutuan kita mengemban tugas untuk saling mengasuh, saling membina, saling menggembalakan, maka kehidupan moralitas dan mentalitas kita akan semakin lebih baik. Tugas pengembalaan bukan hanya untuk seorang pemimpin atau satu orang saja, tapi sebagai persekutuan, membangun moralitas dan mentalitas yang kita harapkan pada tahap yang ke-6 sesuai dengan hati nurani, maka kita perlu mengambil peran untuk menjadi seorang gembala. Suatu kehidupan persekutuan yang kita bisa lihat. Ada video sederhana yang akan kita refleksikan. Itu adalah hal-hal sederhana yang mungkin bisa kita bangun sebagai perwujudan dari persekutuan yang saling menyembuhkan.
Tangan kita, video tadi mencerminkan bahwa tangan bisa menjadi sarana untuk mengasuh dan menggembalakan. Menjadi gembala dengan tangan yang kita miliki untuk menuntun, untuk memberikan ketenangan, untuk mengasuh dan bahkan mungkin membina orang lain. Dalam hal ini, mari kita refleksikan, mari kita mencoba meningkatkan tahapan moralitas kita untuk kita membentuk suatu persekutuan yang saling menyembuhkan. Lakukanlah dengan hal yang sederhana, dengan tangan ini pula kita dapat menggapai dan mencoba merenungkan. Bahkan juga boleh menuntun banyak orang untuk sampai pada situasi persekutuan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita tutup renungan kita saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami, mengajarkan kami tentang moralitas yang nantinya akan membentuk mentalitas kami. Beri kami hikmat untuk kami mampu melakukannya, untuk kami bertumbuh sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Tolong kami agar kami mampu memakai tangan kami untuk bisa menjadi sarana menolong orang lain, untuk membangkitkan semangat persekutuan yang boleh saling menyembuhkan, untuk bisa membasuh dan bahkan juga menolong orang lain. Biarlah tangan kami ini boleh menjadi sarana untuk kami menjadi seorang gembala yang dapat menggembalakan banyak orang di tempat di mana Tuhan sudah tempatkan kami. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.